Hari ini kita akan membahas tentang tata nama senyawa Yupak. Nah, di sini ada 3 senyawa yang mesti kita beri nama ya. Nah, sebelumnya kalian harus tahu dulu definisi dari senyawa itu apa sih gitu. Senyawa adalah gabungan dari 2 unsur minimal ya gitu. Bisa lebih kayak yang C ini gitu kan, tapi minimalnya terbentuk dari 2 unsur. Nah, dalam penamaan tata nama senyawa Yupak sendiri itu berdasarkan biloks ya. Biloks itu apa? Bilangan oksidasi. Nah, di sini Kakak udah membuat rinciannya. Untuk unsur-unsur yang berada di golongan 1A itu biloksnya +1. Nah, unsur golongan 2A itu biloksnya +2. Unsur golongan 3A biloksnya itu +3. Nah, unsur golongan 7A itu jadi -1. Nah, unsur golongan 6A -2, unsur golongan 5A -3 ya, seperti itu. Ini udah tetapan ya gitu. Nggak bakal berubah, udah pasti ya. Nah, terus habis itu kalian tinggal tengok nih, misal kita kerjain yang nomor A dulu ya. Ini kan FeCl2. Nah, artinya apa? Fe itu kan besi. Besi itu berada di golongan B ya, golongan transisi. Berarti dia kemungkinan punya biloksnya lebih ya, karena di transisi biasanya golongan B itu mempunyai biloks lebih dari 1 gitu kan. Nah, yang udah pasti ini si Cl, si klor. Klor itu adanya di golongan berapa? 7A ya. Nah, yang kita ketahuin itu adalah -1. Oke, berarti dalam penamaan Yupak ini ya, pengerjaannya seperti ini nih. Kita buat dulu ya yang A nih ya. Yang A gitu kan. Fe FeCl2, dimana kita tahu, kita ngerti ya, Fe itu kita cari biloksnya. Nah, Cl-nya ini, Cl itu kan min ya, biloksnya Cl itu biloksnya itu adalah -1 gitu ya. Nah, ini 1 Cl itu ya, 1 klor itu -1. Nah, kalau seandainya ada 2 berarti Cl-nya jadi berapa? Kalau Cl-nya ada 2 ya berarti tinggal dikali ya. Jadinya gimana? -1 dikali 2 gitu ya. Berarti jadinya -2. Oh, berarti biloksnya Cl2 itu adalah -2. Gitu. Kalau gitu biloksnya Fe bagaimana? Berapa gitu ya? Fe ya kan? Berarti kita urain aja nih ya. Fe ditambah Cl-nya kan 2 ya. Kita tulis aja Cl2 gini. Itu hasilnya itu kalau untuk mencari biloks itu pasti sama dengan 0 ya. Nah, kita masukin aja Fe-nya yang ditanyakan ya. Terus itu ditambah. Nah, ini Cl-nya itu kan -2 ya. Cl2-nya itu kan -2 ya. Kita udah ketemu ya. Jadi buka kurung -2 gitu ya, sama dengan 0. Nah, sama-sama tahu ya, ini Cl-nya mesti pindah ruas karena kita pengen tahu biloksnya Fe berapa. Pindah ruas min jadi plus. Oke, berarti biloksnya Fe adalah ini ya, +2 seperti itu ya. Jadi kalau begitu penamaan Yupaknya FeCl2 jadinya bagaimana? Karena Fe-nya itu berbiloks +2 gitu ya. Berarti kita bisa namakan besi 2 pakai Romawi ya. Besi 2. Nih, karena biloksnya 2 kan, besi 2. Cl itu klorida gitu ya. Klorida. Nah, seperti itu. Yang A sudah beres ya, ngerti ya. Sekarang lanjut lagi. Nih, NO. Sekarang kita tahu ya yang B. Yuk, kita kerjakan di sini yang B-nya. B. Misalnya NO. Nah, kita sama-sama tahu nih ya. N itu biloksnya belum bisa kita tebak ya, gitu, karena kita biasanya sih lupa gitu kan ya. Pasti yang udah jelas itu si O. O itu ada di golongan yang pasti ya. O itu ada di golongan ini ya. 6A yang mempunyai biloks -2. Nah, O-nya itu kan ada 1 ya. Berarti
O itu kan apa biloxnya min 2. Ya udah karena O-nya 1 ya min 2 aja. Nah, berarti kalau gitu biloxnya N berapa si nitrogen ini? Nah, berarti kita uraikan aja ya. N ditambah O sama dengan, ingat kalau kita mau mencari apa biloxnya si nitrogen, berarti otomatis penjumlahannya harus sama dengan 0. Nah, ya udah ini N kita tulis lagi ya karena yang ditanya, ditambah. Nah, O ini adalah biloxnya apa? Min 2 ya. Min 2 sama dengan 0. Berarti N-nya si nitrogennya itu pindah ruas ya, min jadi plus gitu. Jadi plus 2 juga ya. Gitu ya. Berarti kalau kayak gitu penamaan NO jadinya gimana ya? Sama kayak tadi, tulisannya apa? Nitrogen. Nah, karena ini plus 2, ya berarti nitrogen pakai Romawi ya. 2 oksida gitu ya. Oksida. Nah, seperti itu ya. Nah, terus sekarang kita lihat yang C-nya bagaimana. Ya, yang C-nya mana ya? Sini aja kali ya biar nggak tabrakan gitu ya. Yang C-nya gini ya. Nah, kita lihat nih, ini ada apa tuh namanya 3 unsur, tapi kita harus tahu dulu nih ClO3 ini adalah apa namanya unsur poliatomik gitu. Jadi penggabungan 2 unsur yang dianggap sebagai satu unsur gitu. Jadi kayak seolah-olah ini adalah pembentukan dari 2 unsur juga gitu, karena yang satu ini dibilang sebagai poliatomik gitu ya. Nah, ini gampang saja ya gitu. Cu gitu kan, kita tulis dulu deh gitu ya. Nah, tadi Cu buka kurung ClO3 tutup kurung 2 ya. Nah, ini karena ada unsur poliatomiknya, ini bisa kita apa? Jabarkan aja dulu, kita pecah gitu ya. Kita uraikan gitu kan ya. Nah, ingat silang ya jatuhnya ya, Cu-nya ini dia punya apa? Angka 2 di sini ya. Berarti Cu-nya ini si kupronnya si tembaga ini mempunyai bilox apa? 2 plus ya gitu. Nah, terus yang ini satu kesatuan ya gitu. Jadi Cl karena apa? Poliatomik ClO3. Nah, ini kan angka 1 nggak pernah ditulis ya gitu. Jadi ada angka 1 di sini. Nah, berarti biloxnya si ClO3 itu min gitu ya. Nah, kayak gitu. Min 1 maksudnya ya gitu. Nah, terus habis itu bagaimana lagi? Kok bisa begini? Iya gitu ya. Jadi, kalau udah namanya ketemu unsur poliatomik gitu kan, berarti kita langsung aja mengingat ya, dihafal gitu kan. Ada tabelnya ya, yang ada namanya apa? Kalau ini ClO3 klorat ya. Karena min gitu ya. Kalau seandainya ClO aja ya gitu, ClO min itu namanya klorid. Nah, ini kita namakan sebagai klorat ya, nama penamaan poliatomiknya gitu. Nah, terus gimana jadinya? Nah, ini Cu itu kan kupron atau tembaga ya. Berarti penamaannya jadinya, ingat ini ada 2 plus ya gitu ya. Berarti jadi bisa kupron bisa tembaga ya. Ini kakak tulisnya tembaga aja, tembaga apa? Karena muatannya 2 ya. Berarti tembaga 2, biloxnya kan 2 ya. Tembaga 2 apa? Nih, ClO3 min itu klorat. Nah, langsung aja. Berarti klorat gitu ya. Jadi tembaga 2 klorat seperti itu ya. Nah, kalau kalian seandainya bingung ya tentang penguraian ini, ingat selalu ya gitu. Modelnya sistemnya silang. Cu, lihat pada angka yang paling akhir ini. Ada angka 2. 2-nya berarti pangkatnya gitu ya, biloxnya. Tapi apa nih, plus apa min? Nah, biasanya yang ditaruh di depan ya, itu unsur yang peletakannya di awal itu pasti bermuatan plus ya gitu. Jadi 2 plus gitu ya. Nah, terus yang ini poliatomik ini ya, unsur poliatomik ini udah otomatis gitu. Lihat pada
angka yang habis tulisan CU-nya ini ada angka 1 tapi tidak ditulis. Oh, berarti muatannya ClO3 ini min gitu ya, min 1 gitu ya gitu. Kenapa kok min? Ya karena dia penulisannya peletakannya di akhir seperti itu ya cirinya gitu ya. Nah, untuk unsur poliatomik ini itu kalian bisa coba lihat pada tabel-tabel yang ada di buku ya gitu, itu harus dihafal gitu ya. Jadi apa sih kayak SO4 2 min gitu ya, seperti itu ya gitu. Jadi mesti dihafal ya. Oke, sampai sini bagaimana? Jelas ya insya Allah ya. Nah, sudah cukup. Inilah penamaan berdasarkan UPAC ya. Oke, dadah.